Shalom, saudara yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sering mendengar berita tentang banyak tindakan dan perbuatan orang yang berbuat jahat di sekeliling kita. Bahkan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan setelah ketika mereka tertangkap dan mereka ditanya motif ataupun apa alasan membuat mereka melakukan itu, seringkali kita mendapati mereka mengatakan mereka hilaf, mereka sebenarnya tidak berniat melakukan itu, atau ada yang mengatakan mereka gelap mata, bukan saya yang sebenarnya ingin melakukan itu. Sudah tentu kita tidak bisa membenarkan apapun alasannya. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya kuasa dosa itu dan natur dosa itu mencengkeram begitu erat, sehingga siapapun orang yang sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang mungkin dalam motivasinya benar, dia tidak pernah bisa melakukan itu dengan baik. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 7 ayatnya yang ke-21 hingga ke-26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, seperti sebuah film yang menceritakan kepada kita sosok monster yang mengambil alih tubuh seorang manusia, di mana dia bisa tiba-tiba menjadi kuat, memaksa orang itu melakukan hal-hal yang buruk. Sudah itu mungkin cerita tentang dunia ini, tapi sebenarnya itu juga cerita tentang kuasa dan hukum dosa. Ketika natur atau sifat dari dosa itu seperti membajak seluruh keberadaan diri kita sebagai manusia dan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Meski kita tahu apa yang baik dan ingin melakukan apa yang baik, tetapi karena dosa itu jauh lebih kuat, ujung-ujungnya justru kita melakukan apa yang jahat. Jadi sekalipun upah dosa ialah maut, maka memang manusia itulah yang akhirnya terjerat daripada dan dalam hukuman maut. Saudara, tadi saya mengatakan banyak orang yang mengatakan saya hilaf karena perbuatan jahatnya, atau bukan saya yang sebenarnya ingin melakukan itu. Namun sesungguhnya sebenarnya apapun perbuatan dosa itu, kita tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Ini mengindikasikan betapa kuasa dosa itu mencengkeram seluruh umat manusia. Namun di sini Paulus juga mengajarkan, sekalipun hukum Taurat itu sangat baik dan bersifat rohani, ternyata itu tidak dapat diberlakukan sepenuhnya dalam diri manusia, bahkan dalam diri Paulus yang bersifat dan penuh dengan kedagingan. Paulus menceritakan ketika dia ingin berbuat baik, dia berpikir baik, tetapi justru keinginannya itu berbuahkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan apa yang dibenci Paulus itu yang dilakukannya. Maka dikatakan, aku ini manusia celaka, kata Paulus. Saudara, tapi bersyukurlah di dalam diri setiap orang yang sudah menerima Kristus. Pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh yang ada di dalam diri kita itu membuat kita ada dalam satu kesadaran bahwa kita perlu sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, pernahkah berpikir ketika engkau hendak berbuat sesuatu yang salah atau menjurus kepada perbuatan dosa? Ada satu jeda waktu di mana kita perlu berpikir, Tuhan tolong saya untuk tidak terjerumus di situ, tidak dikuasai di situ. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu menolong kita dan memampukan kita untuk menyuarakan sebuah berita dan pesan kebenaran. Saudara, itulah berita baiknya buat kita, bahwa sebenarnya kuasa dosa itu sudah dihancurkan dan kita perlu terus-menerus melatih diri kita dengan disiplin, dengan hati yang berserah dan bersandar kepada Tuhan untuk mulai memampukan melawan segala keinginan-keinginan dosa itu. Karena hati kita sudah dikuduskan, hati kita sudah dibenarkan. Karena itulah sebagai orang Kristen memang benar kita selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit.
ketika kita sudah mencoba untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Allah, selalu saja ada keinginan kita untuk menghindari dan tidak melakukannya. Nah, di dalam situasi yang penuh dengan peperangan itu, kita butuh satu kekuatan dan senjata yang lebih kuat, yaitu pada perisai kebenaran itu. Sehingga apapun godaan dan keinginan yang selalu ada, kita tahu bahwa waktu kita taat kepada Tuhan, ada kemenangan yang tersedia buat kita. Kita bersyukur sebab Tuhan membebaskan kita dan tidak membiarkan kita diperbudak terus menerus dan selamanya oleh dosa. Inilah waktunya bagi kita untuk memuji Tuhan seperti Paulus. Ia sudah mengalahkan maut. Ia memberikan kita kekuatan yang dulunya kita adalah lemah. Tuhan berkuasa atas hidupmu dan hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekalipun dalam hati kami terus ada dalam satu kebimbangan, pertentangan, dan konflik batin. Tapi kami mau belajar Tuhan, tanpa kami tunduk kepada Kristus kami tidak sanggup, kami tidak punya daya untuk melakukan apapun yang benar. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kami benar manusia yang celaka karena dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, justru kami sudah ada di dalam Kristus. Nah, kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami Tuhan. Sekalipun natur dosa itu masih terus mungkin mengganggu kami mau belajar Tuhan menyerahkan itu. Karena Tuhan yang sudah membebaskan kami, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk hidup dengan benar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.